Halo teman-teman semua, langsung aja ya di edisi kali ini gua akan bahas dua pertandingan yang melibatkan Manchester City dan juga Arsenal. Kemarin sebenarnya ada City main, tapi gua wrap aja, gua gabung dengan hari ini atau tadi pagi lebih tepatnya ada pertandingan West Ham dan Arsenal. Kita semua tahu City menang 3-1 kembali dari Arab Saudi dari perhelatan Piala Dunia antar klub, dan Arsenal untuk pertama kalinya mencatatkan kekalahan pertama di Emirates Stadium dari West Ham. Nah, sebelum kita ke masing-masing pertandingan, gua akan share dulu hasil pertandingan dari Premier League dalam 2 hari terakhir. Nah, supaya ada gambaran ya, dan juga nanti kita akan bahas klasemennya juga ya di eh, Liga Inggris, di mana Liverpool untuk sementara ini boleh kedinginan di puncak klasemen sampai dengan besok hari Sabtu, karena tadi itu Arsenal gagal mengalahkan West Ham. Sebenarnya City memperbaiki posisinya ya, kembali memanfaatkan two game in hand dengan melompat ke posisi keempat ya, melewati Spurs. Jadi masuk lagi ke empat besar, dan bahkan mereka punya potensi untuk menggeser Arsenal di posisi kedua karena City mengantongi satu pertandingan sisa menghadapi Brentford. Oke. Eh, ini gue lagi agak kondisi kurang kurang fit ya teman-teman ya. Makanya suaranya agak bindeng. Tapi ya karena banyak masukan-masukan dari kalian, komen kalian yang ya memberikan semangat, dan juga bahkan ada masukan, kritik, semua ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan channel ini. Jadi gue mengucapkan terima kasih, dan ini buat kalian semua ya. Oke, kita mulai dari City duluan deh. Apa yang menarik dari pertandingan ini? Ya pertama, kalau gue lihat ini adalah yang membedakan antara tim yang punya pemain berkualitas dan punya mental, dan yang katakanlah belum terlalu punya mental dan tidak terlalu punya pemain berkualitas. Karena begini, Everton memang di awal-awal langsung ngegas ya, unggul 1-0. Ya, tapi kemudian kita lihat di awal babak kedua atau menit 53, Phil Foden ini benar-benar aksi individu menyamakan kedudukan. Ini jadi pressure langsung bergeser nih dari City, bergeser ke Everton sedikit. Nah, kemudian ditambah lagi ada gol penalti. Jadi membalikan kedudukan City lewat gol Julian Alvarez ya di menit ke-64 setelah Nathan Ake diganjal di kotak penalti. Nah, dalam situasi seperti ini kita lihat mental berbicara ya teman-teman ya. City tetap tenang, membiarkan Everton menekan mereka, kemudian melakukan counter attack atau memanfaatkan celah. Dan terbukti di menit-menit krusial, di menit 85 atau 86 ya, Jordan Pickford melakukan blunder ketika dipres sama Bernardo Silva, kerebut bolanya, kemudian langsung selesai pertandingan, killing goal lah istilahnya gitu ya, 3-1. Nah, jadi cuman satu yang mungkin gua akan berikan notes di sini adalah memang perjalanan musim masih panjang, tapi kalau gue lihat kelihatannya akan sulit bagi City untuk bisa menjadi juara musim ini. With all due respect ya, ini hanya perkiraan. Kenapa? Karena tanpa De Bruyne pun kita lihat City tertatih-tatih untuk bisa menggapai puncak klasemen. Apalagi Haaland yang kita nggak tahu nih kapan bisa balik lagi. Ini semakin gua rasa mempersulit kinerja dari City. Memang ada Julian Alvarez yang bisa menjadi pengganti, tapi kalau kita lihat kemarin sebenarnya kan dia jadi kerjanya double. Dia cari bola juga, dia bangun serangan juga, dijemput juga bola ke bawah. 1-2 pertandingan mungkin oke ya, karena saat ini dia masih relatif fit. Kemarin juga di Piala Dunia antar klub, gue yakin juga lawannya nggak terlalu berat ya, sehingga dia nggak terlalu di force kemampuannya. Kemudian juga jadwalnya juga relatif santai, dia juga nggak terlalu main full. Jadi mungkin sekarang dia masih oke, kerja double istilahnya. Tapi kalau nanti 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, gue rasa ini akan jadi beban juga ya. Walaupun keuntungannya adalah lawan-lawan terberat City, ya Liverpool, ya Arsenal, itu nanti akan kehilangan pemain yang membela Piala Afrika dan juga Piala Asia di bulan pertengahan Januari sampai dengan mungkin pertengahan Februari, tergantung jauh dekatnya langkah negara-negara yang mereka bela ya itu. Dan terakhir masih di pertandingan atau di tim yang sama City, ada sedikit informasi yang gue bagi, mungkin kalian sebagian udah dengar. Jadi ada Echeverri ya, ini akan yang konon akan merapat ke City dengan harga 25 juta pound ya. Jadi kalau dirupiahin berapa? Hampir 500 miliar ya. Umur 17 tahun. Tapi ya itu tadi, City mungkin punya mata atau scout yang bisa dilihat, mereka bisa lihat tapi orang lain nggak bisa ngelihat gitu. Seperti yang kata Mourinho bilang, City yang hebat saat ini adalah
investasi dari masa lalu, dari tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dan seterusnya. Jadi dia istilahnya dia pupuk sekarang, mungkin 2, 3, 4 tahun lagi baru bisa akan menonjol seperti Julian Alvarez ya. Oke, kita tinggalkan dulu Goodison Park karena tadi mainnya di Goodison Park ya, Everton lawan City. Kita akan ke Emirates, ke London, London Utara tepatnya, N5 ya. Apa yang menarik dari pertandingan kali ini? Oke, pertama lose is still lose itu. Jadi kalah ya kalah gitu. Nah, yang kedua ada beberapa angle yang menarik kalau kita mau angkat di sini. Pertama, kenapa Arsenal bisa kalah? Terus kedua, kontroversi soal gol dari Soucek ya, gol pertama yang bolanya waktu di umpan atau di cutback sama Bowen itu udah out atau belum. Nah, oke, kita ke yang holistik dulu, yang umum dulu ya. Jadi pertama, menurut gua Arsenal atau Arteta itu kalah taktik dari Moyes. Kita udah bisa ngelihat gaya main West Ham ini. Menurut gua Moyes itu sangat cerdik ya. Ketika dia berhadapan dengan lawan yang dia anggap bisa dia dominasi, maka dia akan bermain menyerang. Dia akan bermain menekan, dia akan menguasai pertandingan, dia akan menguasai bola semaksimal mungkin. Tapi when it comes ke tim yang memang punya agresivitas lebih baik, punya katakanlah penguasaan bola yang lebih tinggi, punya finishing yang lebih klinikal, maka mereka akan menarik diri, low block, parkir bus. Kita lihat data atau statistik ya. Jadi ngelihat data atau statistik itu tidak haram teman-teman. Yang salah adalah kalau cara bacanya bodoh gitu ya. Jadi kita harus ngerti cara bacanya. Kita lihat permainannya, lalu kita validasi dengan data atau sebaliknya. 25% kurang lebih penguasaan bola dari West Ham, dan itu terlihat dari gaya bermain mereka yang tidak ngepres. Paling mereka mulai agak mengganggu di area tengah. Sisanya mereka low block ke belakang. Dan itu sudah mereka tunjukkan ketika mereka mengalahkan MU. Ya kan? Tapi gue nggak ngerti apakah Arteta tidak melihat video ini. Dan ternyata itu berhasil strateginya. Kenapa? Hanya ada 3 momentum yang berbahaya yang diciptakan oleh West Ham during the match. Tapi 3 momentum itu bisa menjadi gol 2 diantaranya. Yang pertama dari Soucek ya. Walaupun ada sedikit kontroversi. Dari Bowen ketika bola yang tadi gue bilang itu udah out atau belum, nanti gue akan bahas. Kemudian yang kedua gol dari sampai lupa gue ya, dari Mavropanos, ya gol tandukan sundulan ya, ini mantan pemain Arsenal juga, makanya dia gak mau ngerayain. Jadi kalau gue lihat itu tadi ya, Arsenal memang menguasai pertandingan. Tapi kita lihat ini misalnya dari penguasaan dari passing 746 passing. Ini yang gue katakan, baca data itu kita harus benar. Data tidak salah. Tapi apakah passing itu menjadi sebuah kipas? Nah, ini dia. Ya. Passing di area mereka sendiri itu tidak ada artinya. Ya kan, mau passing 1000 kali, bahkan dulu siapa yang ngomong ya? Jose Mourinho atau Beckenbauer atau kalau nggak salah pelatih Maroko ketika dia menghadapi Spanyol. Nah, gue masih ingat di Piala Dunia. Dia bilang Spanyol silahkan mau oper-operan 1000 kali, bahkan dia bawa bolanya pulang, silahkan, yang penting kami bisa menciptakan gol. Sekali lagi yang perlu kalian ketahui adalah teman-teman ya, supaya kalian tidak dibodohi dengan pemikiran yang salah. Pertandingan bola itu ditentukan bukan dengan ball position, bukan dengan banyaknya passing, bukan dengan permainan cantik, tapi dengan berapa gol yang bisa Anda ciptakan dan berapa kebobolan yang bisa Anda minimalisir. Itu intinya. Dari situ Anda bisa mendapatkan kemenangan dan kemudian dapat poin dan mungkin mendekati tangga juara. Nah, kemarin West Ham melakukan itu. Arsenal tidak. Mereka banyak melakukan passing, mereka banyak melakukan kontrol pertandingan, tapi kipasnya tidak berbanding lurus. Banyak lah yang mereka ciptakan, ada memang. Tapi di sisi lain juga kemampuan Areola juga cukup baik ya. Sangat baik, dia banyak melakukan penyelamatan, mungkin sampai 4 atau 5 ya. Dan yang kedua, serangan dari Arsenal itu terlalu monoton. Gue nggak tahu ya. Gue rasa David Moyes juga nggak terlalu bodoh. Gue yakin dia melihat gaya bermain dari Arsenal ini sudah terbaca. Jadi kalau gue sempat ngelihat, mudah-mudahan nanti gue bisa share ya data statistik. Jadi sekali lagi baca data statistik itu harus. Tinggal kita cara bacanya gimana. Jadi kelihatan banget heatmapnya itu memang selalu ke Saka. Ya, kalian yang nonton aja kelihatan kan, selalu ke Bukayo Saka, ke Bukayo Saka. Dan ini tentunya juga ya itu yang gua katakan, Moyes kan bukan pelatih bodoh juga lah, walaupun bukan pelatih utama ya, pernah gagal di MU, tapi dia pasti tahu lah seperti itu. Sehingga
serangannya Arsenal ini sangat sangat mudah untuk dipatahkan. Sementara di kiri kalau kita bicara sisi flank, Martinelli ini nggak terlalu maksimal teman-teman ketika menghadapi lawan yang menerapkan permainan low block. Martinelli kan cepet ya, apa namanya, kencang lah gitu. Nah, speed ketika tidak ada ruang dan space gitu ya, itu tidak akan bisa maksimal gitu. Dia akan maksimal kalau ada ruang, ada serangan balik ya. Seperti ketika dulu dia mulai menonjolkan ketika menghadapi Chelsea, kalau teman-teman ingat ya, dia serangan balik kencang dan N'Golo Kante waktu itu gagal menahan, bahkan kepleset. Tapi menghadapi lawan yang parkir bus, kecepatan Martinelli itu nggak berguna sama sekali teman-teman. Makanya dia dalam pertandingan juga macet golnya. Nah, sementara serangan selalu ditumpukan ke Bukayo Saka. Dan ini sekali lagi ya, kalau udah tahu arahnya kemana ya selesai, ditutup ya. Sehingga kita lihat Arsenal begitu frustasi, hanya oper-operan di garis sepertiga pertahanan dari West Ham tanpa bisa menjebol gawang West Ham sampai akhir pertandingan. Nah, terakhir ya soal kontroversi ya. Mudah-mudahan gue juga bisa kasih gambarannya ke lu. Kalau kalian ingat gol kontroversi dari Newcastle ketika menghadapi Arsenal, itu memang bola sudah out, itu clear. Tapi menghadapi di insiden kemarin, itu bola memang tidak terlihat, tertutup kakinya Jarrod Bowen. Apakah itu out atau tidak, itu tidak terlihat. Nah, ini agak susah memang diperdebatkan teman-teman ya. Kita nggak bisa menyimpulkan karena tidak terlihat. Yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa tidak ada kamera dari yang sisi sana. Nah, ini VAR mungkin menjadi masukan juga ya. Jadi hanya dari sisi belakang pemainnya si Bowen. Kalau dari sisi yang sana atau mungkin dari atas ya, mungkin dari atas ya. Bukan dari sana ya, kalau dari sana ketutupan gawang, mungkin dari atas ini akan bisa lebih kelihatan itu. Jadi mungkin ini kalau kita bicara hanya VAR ya, ini mungkin satu masukan yang perlu diperhatikan ya. Jadi kemarin itu susah memang, sehingga akhirnya wasit VAR itu juga lama untuk mengambil keputusan apakah itu out atau tidak. Itu memang sangat-sangat tipis lah. Ini mirip dengan kejadian ketika Jepang menghadapi Spanyol ya di Piala Dunia 2022 kemarin. Oke, mungkin itu dulu ya untuk sementara waktu. Jadi selamat untuk West Ham yang terus menunjukkan performanya, dan juga Liverpool yang untuk sementara waktu bisa menempati menikmati puncak klasemen. Dan setelah ini mungkin sedikit aja gua rangkum ya, Arsenal akan menghadapi lawan yang tidak mudah ya. Siapa dia? Lawan siapa teman-teman ya? Oh, lawan Fulham. Sementara Liverpool akan menghadapi siapa? Newcastle ya. Newcastle gue rasa bisa diatasi ya, karena lagi lagi tsunami cedera. Mereka ada Joelinton, kemudian juga ditinggal Tonali, dan backnya nggak tahu lagi in and out. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.